kan di madrasah-madrasah lain, di pondok-pondok lain, bisa kita dapatkan banyak ilmu di sana. Tapi yang lain daripada Ma'had Az-Zain yang kami rasakan selama di sini bukan hanya ilmu, tapi adab yang begitu tinggi yang telah ditanamkan oleh guru kami, yaitu Syekh Nurdin Abu Al-Mujahid. Dan ini adalah modal yang paling besar yang kami dapatkan, yang kami rasakan ketika terjun di masyarakat. Ketika adab yang kita jalankan yang telah ditanamkan oleh guru-guru kami, inilah yang berkesan, memberikan perubahan yang dahulu kami begitu bodoh, begitu tidak tahu tentang kesemuaan ini, mengenai tentang adab. Ingat, selalu saya masih ingat ketika pertama kali datang saya Ma'had Az-Zain, belum lagi menjadi mahasantri Az-Zain. Ketika di majlis dengan Syekhuna, kemudian Syekhuna menegur saya. Habib menurut saya karena sebab satu perkara kecil yang itu menurut saya kecil, itu hanya menggaruk-garuk wajah saja. Tapi di sisi beliau ini adalah segi adab yang mesti ditanamkan ketika kita menuntut ilmu kepada seorang guru, yaitu dengan cara adab yang sepatutnya kita jalankan. Karena dengan adab inilah ilmu akan mudah kita dapatkan. Tanpa adab kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Dan juga ucapan beribu-ribu minta maaf yang begitu besar dari kami, khususnya saya pribadi. Mungkin dan pasti ini berlaku selama di Ma'had Az-Zain. Tentunya ada kesilapan, kekurangan yang tidak berkenan di hati guru kami yang sudah kita anggap sebagai orang tua kami sendiri, yang seandainya kita dimarahi, kita dipukul sekalipun, kita pasti ridha, kita pasti akan restu dengan apa yang mereka perlakukan. Bahkan posisi seorang guru lebih daripada posisi seorang orang tua. Orang tua memberikan kita sesuatu untuk jasmani saja, bahkan tapi seorang guru murabbi bukan hanya jasmani namun rohani kita. Dan ini yang paling penting untuk modal kehidupan kita. Khususnya saya pribadi masih sangat memerlukan bimbingan dan arahan daripada Syekhuna Abi dan para asatidzah yang lain, Ustaz Fadil, Ustaz Ahmad, Dr. Sabran Effendi, Ustaz Amiruddin Al-Malezi. Kami sangat menginginkan terus mendapatkan nasihat daripada guru-guru kami. Meskipun hadis maudhu dikatakan manittaba'a lima laqiyallahu salima, barang siapa yang mengikuti orang-orang alim maka ia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Yang mudah-mudahan dengan bekal inilah kita boleh selamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Firman. Beliau ini asalnya dari Tangerang, sedangkan yang tadi Ustaz Hasanuddin dari Kuningan. Kemudian ada pengumuman kepada pemilik mobil Honda Jazz hitam plat F1523DG, minta kuncinya saja ditunggu di pintu keluar gedung Darul Hadis karena mobilnya menghalangi mobil lain yang lewat berangkat sekarang ke Bandung. Terima kasih.
Kemudian pembicara selanjutnya ialah Ustaz As'ad, insyaallah pada pertanyaan insyaallah 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Mukarram yang kami muliakan, Syekhina Amina beserta Ummuna dan juga Syekhuna Syekh Ahmad, Syekhuna Syekh Dr. Sabran, Syekhuna Syekh Aminuddin hafizahullah ta'ala wa ahlihim. Pertama-tama izinkan kami menghaturkan ribuan bahkan jutaan maaf seandainya nanti di dalam penyampaian ada kata-kata yang mungkin tersilap atau ada khilaf yang mungkin menurut kami itu sudah cocok kata-katanya, namun karena kedangkalan ilmu kami, kedangkalan ahsis hati kami terhadap adab atau kurangnya adab kami dan kurangnya pengalaman kami, ternyata itu adalah suatu kesalahan yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abina yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara yang walaupun hanya beberapa menit. Dan Al-Fakir pribadi ingin menggunakan momen yang hanya beberapa menit ini untuk menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, dan memang tidak sepantasnya yang hanya beberapa menit ini digunakan untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang selalu terulang dan terulang dan terulang sepanjang 5 tahun Al-Fakir di sini. Tidak mungkin 5 menit itu bisa membuat hilang semua perasaan-perasaan yang ada di hati Syekhina terhadap kesalahan-kesalahan kami. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah diketahui, pada malam hari ini kita tidak ada takarut sebagaimana tahun-tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi. Dan kami tidak berkecil hati, yang walaupun kami merasakan dan menyadari bahwasanya kondisi kami tidak seperti yang Abi harapkan, kondisi kami tidak seperti mutakharijin tahun-tahun kemarin. Namun kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala mau melihat secercah atau setitik niat di hati kami tentang ketulusan untuk terus berubah dari tahun ke tahun. Sebenarnya kami sangat-sangat minder sekali ini. Namun mengingat al-fadlu liman sadaq la liman sabaq, kadang keistimewaan itu tidak hanya bisa didapat oleh orang-orang yang terdahulu, namun juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang datang belakangan, namun dengan hati yang tulus. Kami sangat-sangat berharap sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, intasduqillah yasduqka. Seandainya kamu jujur kepada Allah terhadap niatmu itu, maka Allah akan perlihatkan hasil terhadap niatmu tadi itu. Dan niat kami yang pertama, yang paling dalam adalah ingin selalu mendapatkan ridha Allah, ridha Rasulullah, ridha guru-guru kami, dan ridha kedua orang tua. Yang mudah-mudahan dengan itu semua membawa kami kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di hari-hari terakhir tahun ini kami menyadari bahwa banyak tarbiyah dari Syekhina yang terkadang tarbiyah tersebut
hati kami belum mampu untuk menanggapinya. Hati kami masih belum mampu untuk menanggapinya. Dan terkadang itu bisa membuat kami salah tanggap. Padahal tarbiyah tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak pernah diberikan mungkin kepada santri-santri sebelum kami. Sekali lagi untuk yang kesekian kalinya kami mohon maaf. Kami selalu, alhamdulillah sampai sekarang masih selalu berpegang bahwasanya ketika muamalah kita kepada Allah, niat kita muamalah ketika kita bermuamalah dengan makhluk, niat muamalah dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan muamalah kita. Terkadang dari sikap kami terhadap tarbiyah yang Abi berikan itu menimbulkan salah tanggap, sehingga menimbulkan komentar-komentar dari warga Azren secara khusus. Dan alhamdulillah kadang komentar tersebut bisa membangun kami, kadang sebaliknya kami sikapi dengan hal-hal yang positif. Memang kalamun nas mithlus suhud, komentar orang lain itu seperti batu besar, imma an tahmilaha 'ala dhahrik fayankasir. Ada kalanya kita angkat batu besar tersebut di atas pundak kita, lalu pundak kita yang patah, au tabni biha burjan tahta aqdami fata'nu wa tantasir. Dan kita ambil jalur yang kedua, kita jadikan batu besar tersebut sebagai pijakan di bawah kaki kita agar bisa terus untuk tetap tinggi dan bisa terbantu dengan batu tadi. Maka Syekhina untuk yang kesekian kalinya, dan juga guru-guru kami yang mulia, guru-guru kami sewaktu Al-Fakir masih Iqdad, Habib Amri, Ustaz Nuridho, Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Rizwandi juga, kami banyak-banyak mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan ilmu yang masyayikh berikan kepada kami ini bisa mengalir keberkahannya, sehingga bisa kami bawa pulang dan kami sebarkan sebagai asbab hidayah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Abdul Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita harapkan ridhonya Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari, hafizahullah wa ahlah, dan juga Syekhuna Syekh Ahmad Usyari Al-Batawi, dan Syekh Dr. Sofron Effendi, juga Syekh Aminuddin Al-Maizi, hafizahullah wa ahlah. Pertama-tama Pak Fakir menyampaikan ribuan ucapan terima kasih kepada masyayikhina, wabil khusus Abina, yang telah memberikan kami tarbiyah yang sangat banyak, yang sedikit banyaknya membekas dalam diri kami, baik dari adabnya dan lain-lainnya.
Kemudian ucapan beribu-ribu maaf kepada masyayikhina, terlebih lagi kepada Abi atas segala kekhilafan yang kami perbuat selama belajar di Ma'had Azhar, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi Al-Fakir ingin cerita awal masuk di Azhar. Awal sebelum masuk di Azhar ini, niat hanya ingin tabarukan kepada Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, karena kita sudah sering dengar nama beliau. Bahkan Kiai Uzairul Taifur Abdillah pernah bilang di Jawa Timur ada ulama besar pulang dari Arab membawa kitab satu kontainer kitab. Jadi Al-Fakir ingin juga tabarukan kepada beliau. Niatnya selama 4 bulan. Begitu sampai, Masya Allah, suasana pondok sangat berbeda. Adabnya yang masih awal-awal sambut dengan baik, suasananya sangat beda. Sampai ikut program 4 bulan, pasnya acara daurah ini. Ikut acara daurah, berubah niat. Kayaknya nggak bisa 4 bulan. InsyaAllah selesaikan selama 4 tahun. Akhirnya Al-Fakir pun niat selesaikan selama 4 tahun. Yang walaupun selama 4 tahun ini begitu banyak problem, baik dari keluarga Al-Fakir, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa sampai menyelesaikan 4 tahun. Dan faedah yang Al-Fakir dapat selama di sini sangat banyak, terutama terhadap sunnah-sunnah yang telah banyak terkuburkan di masyarakat. Sedikit sebanyaknya ada yang kita bisa bawa ke kampung. Dan sama dengan teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Abi, karena Abi berharap tahun keempat ini semestinya jadi panutan, tetapi khususnya bagi Al-Fakir belum bisa menjadi panutan pada adik-adik kelas, masih sering terlambat lagi, masih tidak jaga adab lagi. Ini kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Abina. Dan terlebih lagi kami mohon kepada Abi, yaitu ridho Abi kepada kami semua, agar apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan kepada kami menjadi berkah, bermanfaat di waktu
waktu yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Habib Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadratal mukarramin diyufan al-a'izza wa fi muqaddimatihim Syekhul Fadil Syekh Muhammad Nuruddin Abu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala wa Syekhuna Ustaz Ahmad Bushari Hafizahullah Ta'ala wa ahlah wa Syekhuna Dr. Sabran Effendi Hafizahullah Ta'ala wa ahlah wa Syekhuna Ustaz Aminuddin Al-Malizi Hafizahullah Ta'ala wa ahlah dan para masyayikh sekalian semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jauh 6 atau 5 tahun yang lalu tidak pernah terbesit di dalam pikiran, di dalam hati ini untuk berada di Ma'had Az-Zain. Bahkan mungkin 9 tahun yang lalu juga tahu Az-Zain hanya sekedar nama saja, tahu Syekhuna hanya sekedar nama saja. 9 tahun yang lalu ketika kami masih berada di Aliyah, di pondok yang sebelumnya, Ustazina Abdullah Arif mencadangkan untuk masuk ke Az-Zain ini teman Al-Fakir. Akan tetapi di akhir-akhir kelulusan kami dan Allah kuasa atas segala-galanya, bukan teman tersebut yang disampaikan ke Az-Zain ini, melainkan Al-Fakir. Juga atas tarbiban dan motivasi juga yang diberikan oleh Habib Amri khususnya untuk Al-Fakir berada di Az-Zain dengan segala adab yang tinggi dan kelebihannya. Dan itu tidak perlu disebutkan lagi karena banyak Habib Halil, Ustaz Najib bagaimana menggambarkan Az-Zain sedemikian rupa. Dan Al-Fakir tidak pernah menyesal atas ketentuan Allah ini, bagaimana Al-Fakir ini yang berada di Az-Zain. Dan juga ketika berdiri di sini di hadapan masyayikh,
bermain di pikiran, rasa-rasa ini kita kurang pantas. Karena kejadian yang berlaku sebelumnya, yang bagaimana atas sesuatu Syekhuna mentawakufkan kami semuanya. Dan bukan itu yang sangat menyakitkan hati kita ini. Setelah Syekhuna menyebutkan bahwa kami ini diberhentikan semuanya, Syekhuna ini mengatakan tidak mau menghadap kami. Syekhuna tidak mau menghadap kami. Dan kami yakin itu bukan kebencian daripada Syekhuna, melainkan itu adalah sebuah tarbiyah. Bagaimana mungkin seorang murabbi yang seharusnya kita banggakan itu tidak mau memandang wajah kita. Sampai kita Ustaz Ahmad memberikan motivasi kepada kita, kalau seandainya Syekhuna daun kalau dibasahkan, dan antum juga santri tafakuh daun, lantas bagaimana kelanjutan tafakuh ini? Ustaz Ahmad juga memberikan motivasi. Ini adalah pelajaran yang besar yang mungkin seandainya alumni-alumni yang sebelumnya ataupun orang lain yang tahu nilai tarbiyah ini, maka mereka semua itu berharap menjadi antum. Ini adalah tarbiyah yang luar biasa. Dan juga yang selalu yang menguatkan hati kami, sebelum kejadian itu Syekhuna pernah mengatakan, rubba ma'siyatin awrasat bulan mankisara khairun min ta'atin awrasat rizal wa ujba rizal wa istiqbar. Mungkin saja maksiat yang menghasilkan kehinaan itu lebih baik daripada ketaatan yang menghasilkan kemuliaan dan kebanggaan. Dan itu menjadi al-fakir patri di dalam hati ketika Syekhuna mentarbiyah kami sedemikian rupa. Kemudian al-fakir mengucapkan banyak terima kasih kepada masyayikh kami, khususnya Syekhuna dan juga guru-guru kami di Irdad, Ustaz Habib Amri, Ustaz Nuridho, Ustaz Rizwandi, Ustaz Fahrul Razi, Ustaz Azwar, dan juga masyayikh kami yang lainnya. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami banyak menggores perasaan-perasaan para masyayikh kami. Kami minta ampun, kami minta ridho, kami minta keikhlasannya, kami minta keberkahannya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan
kepada kami, baik itu ilmu atau adab atau yang lainnya, menjadi keberkahan bagi kehidupan kami semuanya, dan menjadi pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita semua ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Astagfirullah min qawli bil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Karim Khan. Mudah-mudahan disusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وبجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Pada para alim ulama, habaib, masyayikh, asatidzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kita doakan semoga alim ulama kita, habaib kita, masyayikh kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqomah di jalan Allah, diberikan keberkahan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan di dunia hingga akhiratnya, diberikan kesehatan kepada mereka, dipanjangkan usianya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, tempat dan waktu, dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua berada di dalam wadah keilmuan yang mulia ini, yang sebenarnya Al-Fakir pribadi sendiri, saya pribadi sendiri tidak layak, tidak pantas berada di dalam wadah kemuliaan ilmu ini. Sebenarnya siapa sebenarnya kita ini? Kita ini siapa sebenarnya? Ya walaupun kita ini punya kedudukan, jabatan, harta, tahta, wanita, dan juga punya kesolehan, punya ketakwaan, punya ilmu, apakah semua itu bisa bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita merasa mendapat jaminan, sudah merasa selamat dengan kesolehan kita, dengan amalan kita. Itu semua belum tentu bisa selamat daripada api neraka Allah. Bisa jadi kita masuk surga Allah, bisa jadi kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tergantung dengan bi'aunillah, bifadlillah,
tergantung dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesan selama di Mahat ini yaitu dari segi majelis ilmu plus adab, yang mana majelis ilmu plus adab ini tidak dapat ditemukan di mana-mana. Banyak majelis ilmu di sini maupun di luar Jawa, di Indonesia maupun di luar Indonesia, banyak majelis ilmu, tapi yang disertai dengan adab ini tidak ada. Maka oleh karena itu fakir ingin belajar lagi lah. 4 tahun tuh ibarat gagal lah semua, nggak ada apa-apanya dah. Jadi belajar lagi adab di sini sebenarnya nggak cukup 4 tahun. Imam Wahab bin Munabih rahimahullah taala belajar dengan Imam Malik rahimahullah taala 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Ini 4 tahun nggak ada apa-apanya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Najib, mungkin kami lebih lama lagi belajar di sini. Belajar adab itu aja, mungkin belajar adab di sini. Nggak ada yang lain, karena adab itu yang bisa menghantarkan keberkahan ilmu. Kemudian al-adabu fawqal ilm, adab itu di atas ilmu. Walaupun dia itu ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli tafsir, ahli filsafat, ahli falak, ilmu faraid, tapi kalau tidak ada disertai dengan adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, semuanya disia-sia. Kemudian pesan yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada teman-teman, wabil khusus kepada yang tahun keempat ini, bagaimana, apakah bisa kita nanti selesai dari sini memasyarakatkan adab yang ada di ASEAN? Bisa nggak membudayakan apa yang ada di ASEAN? Ini yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Kemudian itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan juga yang terakhir lagi kepada Muna, kepada Syekhuna dan juga masyayikh yang lainnya, Al-Fakir mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika di dalam majelis tidak sopan, kemudian suka ngantuk, kemudian suka tidak konsentrasi, tidak fokus. Al-Fakir mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian itu saja yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan curahan hati dari insyaallah perwakilan santri kami, dari perwakilan Tafakuh khususnya. Kami memohon dengan sedalam-dalamnya permintaan maaf, meminta ridho kepada kita masih minta maaf pada sisa waktu dalam 20 menit. Jadi saya ingin habiskan waktu yang 20 menit ini sebelum kita akhiri dengan doa, dan untuk kita nikmati hidangan yang sudah hampir siap dihidangkan untuk miskul khitam, penutup kepada doa yang kita adakan pada kali ini. Saya dengan berhenti meminta kepada Al-Fadhil Syekh Aminuddin untuk menyampaikan sedikit tausiah dalam 20 menit saja. Pada tafadhal mashkuran. Pak Ustaz Amin, kalau nggak dikasih batasan waktu jadi 1 jam nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، dimuliakan Fadil Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala min kulli su'in fid darain. Amin. Syekhuna Dr. Safran Al-Akh Al-Fadil Ustaz Ahmad Musaili, seterusnya seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Laisa al-murad bis-sahabati al-amtar." Yani laisa al-murad bis-sahabati nuzul al-amtar, wa innama al-murad biha wujud al-asmar. Bukanlah yang dimaksudkan dengan turun dengan kedatangan awan yang mendung itu hanya sekadar untuk menurunkan hujan, akan tetapi maksud yang lebih jauh dan kehendak yang lebih jauh daripada itu ialah untuk menurunkan hujan yang seterusnya menyuburkan bumi dan melahirkan tumbuh-tumbuhan yang segar dan subur yang akhirnya mengeluarkan buah yang lezat. Buah-buahan yang kita nikmati kelezatannya hasil daripada turunnya hujan yang mencukupi. Sekiranya sesebuah tempat itu ditimpa kemarau yang panjang, contohnya di negara kita, apabila datang kemarau yang panjang, buah-buahan akan menjadi tidak enak. Buah durian akan menjadi keras dan tawar apabila sebelumnya kemarau yang panjang. Jadi turunnya hujan itu bukan sekadar untuk membasahi bumi, akan tetapi lebih daripada itu untuk melahirkan buah yang lezat dan enak. Maka demikian juga orang yang menuntut ilmu, bukan sekadar untuk diingati dan disampaikan menjadi guru, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu yang pertama untuk menjauhi maksiat, yang kedua untuk melakukan husnul ibadah wa kathratuha, melakukan ibadat dengan sebaik mungkin dan memperbanyakkan ibadat, yang ketiga untuk melahirkan husnul khuluq wa husnul adab, akhlak yang baik dan adab yang mulia. Ketika mensyarahkan kenyataan itu, ulama menyatakan di antara tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk ta'athurul qalbi bihi, untuk menjadikan hati kita terhasil dengan hasil yang positif, yang baik daripada ilmu itu. Yang kedua, tabaddul sifatil madmumah ila sifatil mahmudah, untuk menukar sifat-sifat yang buruk yang mungkin ada pada diri kita kepada sifat yang lebih baik. Yang ketiga, fatanshatul jawarihu lil a'mal wa taqumu bi khidmati dzil izzati wal jalal, untuk menjadikan al-jawarih, anggota kita menjadi cergas dalam melakukan amal kebajikan, lalu dalam masa yang sama wa taqumu bi khidmati dzil izzati wal jalal, untuk menjadi hamba yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila seseorang itu menuntut ilmu dalam masa dia menuntut ilmu dan setelah dia menuntut ilmu, di antara faktor yang penting dalam menuntut ilmu ialah mencari guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, bahkan menyampaikan tarbiyah dan pendidikan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, "Man lam ya'khudh al-adab min al-muta'addibin faqad afsada man ittaba'ah, wa man lam yurabba lam yurabbi." Barang siapa yang tidak mengambil ilmu daripada guru yang beradab dan menyampaikan adab kepada pelajarnya, apabila dia menjadi orang yang besar di kalangan masyarakat, ia akan merosakkan dirinya dan masyarakat dan
Dan barang siapa yang tidak ditarbiyah, dia tidak boleh mentarbiyah orang lain. Maka tarbiyah itu adalah merupakan satu bentuk yang perlu diperolehi oleh kita sebagaimana disarankan oleh para alim ulama kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan di antara faktor yang besar yang menyebabkan ilmu seseorang itu bermanfaat ialah apabila dia menjadi orang yang bukan sahaja mendapatkan ilmu dari kitab yang dipelajari, bukan sahaja ia mengisi sejadahnya dengan beribadat, tetapi ia mengisi kehidupannya dengan adab yang mulia. Ta'alimul Islami mali'atun bil ahkami wal adab. Hukum hakam Islam, pengajaran Islam itu dipenuhi dengan hukum hakam dan adab-adab yang mulia. Apabila hukum hakam itu dia patuhi disertakan dengan adab-adab yang sepatutnya dihayati, maka akan menyebabkan seseorang itu akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama menyatakan al-aba'u thalathatu, al-abu alladhi waladaka, wal-abu alladhi zawwajaka ibnatahu, wal-abu alladhi 'allamaka wa rabbaka wa huwa afdaluhum. Bapa kamu terbahagi tiga. Yang pertama bapa yang menyebabkan kamu dilahirkan. Yang kedua bapa yang mengahwinkan anak perempuannya dengan kamu. Dan yang ketiga bapa yang mengajar dan menyampaikan tarbiyah kepada kamu. Dan bapa yang terakhir inilah yang paling afdal di kalangan mereka, wa abul ifadah aula min abil biladah. Bapa yang menyampaikan ilmu pengetahuan itu yang menyampaikan faedah dan ilmu itu lebih utama daripada bapa yang menyebabkan kamu dilahirkan. Oleh yang demikian, apabila kita belajar, di antara faktor penting yang perlu ada kepada pelajar, yang pertama al-ibti'ad 'anil ma'asi adh-dhahirah wal batinah. Menjauhi dosa-dosa maksiat zahir dan batin. Allah berfirman, "Wa dharu dhahiral itsmi wa batinah." Tinggalkan dosa yang zahir, tinggalkan dosa yang batin. Ketika mana ditanya kepada seorang ulama, bagaimana saya nak menyelamatkan diri saya dari melakukan maksiat? Saya boleh belajar, saya boleh melakukan solat 5 waktu, saya boleh melakukan rawatib qabliyah wa ba'diyah, tapi kadang-kadang saya terjerumus kepada maksiat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Bidayah Hidayah, meninggalkan maksiat ashab wa asyaq daripada melakukan ketaatan. Berapa ramai orang yang boleh menunaikan sembahyang 5 waktu, dalam masa yang sama dia tidak boleh meninggalkan maksiat. Matanya masih melihat sesuatu yang terlarang di dalam handphonenya, matanya masih melihat sesuatu yang terlarang di dalam TV-nya, matanya masih melihat seseorang yang terlarang di hadapan matanya. Bagaimana nak menjaga matanya dalam melakukan maksiat? Antara lain ulama menyatakan as-suhbatus salih, al-jalisus salih khairun min al-wahdah, wal wahdatu khairun min al-jalisis su'. Menemani orang-orang yang baik itu lebih baik daripada duduk bersendirian, dan duduk bersendirian itu lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang jahat. Maka kehadiran kita ke majlis seumpama ini ialah untuk kita mengambil manfaat min mujalasatis salihin, duduk dengan orang-orang yang baik, yang mudah-mudahan keberkatan kita berada di dalam majlis yang seumpama di antara ilmu yang disampaikan, tarbiyah yang disampaikan, akan menyebabkan mudah-mudahan kita dipelihara daripada terjerumus ke dalam fitnah yang terlarang. Jadi al-ibti'ad 'anil ma'asi itu merupakan thamaratun, merupakan satu buah yang manis, yang lazat, yang perlu lahir daripada seseorang yang menuntut ilmu. Sekiranya seseorang yang menuntut ilmu dan maksiat masih dilakukan, maka dia sedang gagal dalam menuntut ilmu. Yang kedua, al-ibadah wa kathratul ibadah. Sebahagian ulama di zaman dulu kita pelajari kehidupan mereka, ada yang bekerja. Al-Imam Junaid al-Baghdadi jadi seorang penjual, kana bazzazan. Dalam masa yang sama ketika pelanggan datang dia berjual beli, ketika pelanggan tidak datang dia beribadat kepada Allah, ratusan salat rakaat dilakukan di tempat dia beribadat. Al-Imam Ibnu Adham minta kerja sebagai penjaga kebun. Dalam masa yang sama, ketika beberapa tahun tuannya datang bertanya kepadanya, bagaimana rasa buah ini, bagaimana rasa buah ini, dia kata, aku hanya mengambil upah menjaga kebun dan aku tidak pernah merasa walaupun sebiji buah, kerana aku tidak mahu melakukan perkara yang terlarang. Al-Imam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebut dalam kitab Hilyatul Awliya, dia menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. Dalam masa yang sama dia menghidupkan qiyamul lail. Dalam masa yang sama dia mengisi malamnya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut dalam kitab
kitab Al-Bidayah wal Nihayah Imam Ibn Katsir. Apabila selesai melakukan sembahyang 5 waktu sembahyang Isya, dia masuk ke dalam rumahnya, ke dalam biliknya, menunaikan salat 2 rakaat demi salat sehingga waktu fajar. Wa kana yasrudu as-shaum fi akhir hayatihi, dan dia menyambung puasa yang berterusan di akhir hayatnya. Al-Imam Al-Hasan Ibn Saleh wa Ali Ibn Saleh wa ummuhuma, disebutkan di dalam kitab Tahzibut Tahzib karangan Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan di dalam kitab Ma'rifatus Thiqat dikatakan bahwasanya mereka bertiga, Al-Hasan dan saudaranya Ali dan ibu mereka, membahagikan bacaan Al-Quran mereka di malam hari kepada 3 bahagian. Setiap seorang daripada mereka membaca 10 juzuk setiap malam untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam keluarga mereka. Tiba-tiba ibunya meninggal dunia, maka mereka membahagikan seorang 15 juzuk. Tiba-tiba saudaranya Ali meninggal dunia, akhirnya dia menghabiskan 30 juzuk setiap malam dengan keseorangan dia. 3 beranak memegang Al-Quran untuk menghabiskan wirid dan ibadat mereka di malam hari. Hari ini kita melihat, saya singgah di satu restoran, 3 beranak, suami, isteri, anak, pesan makanan. Sementara makanan sampai 3 orang main handphone. Seorang Facebook, seorang WhatsApp, seorang minggir. Apabila makanan datang, 3 orang tak sejak makanan sudah datang. Kerana khusyuk dengan bukan khatam kita, khatam WhatsApp yang ada dalam handphone kita. Dan lebih parah daripada itu ada di kalangan masjid. Di sini saya tak tahu, tapi tempat saya, khatib baca khutbah di hadapan, makmum di belakang main handphone beberapa kumpulan. Di kalangan anak-anak muda. Sampai waktu khutbah Jumaat. Zaman dulu ada suatu kisah seorang bapa yang punya 3 orang anak lelaki. Dia amat sayang kepada anak lelaki yang ketiga. Yang pertama, kedua agak kurang. Lalu anak pertama dan kedua protes. Kenapa ayah lebih sayang kepada anak ketiga, sedangkan kami bertiga adalah anak ayah. Lalu ayahnya panggil mereka bertiga orang pada hari Khamis. Tidak memberi jawapan terhadap soalan tersebut. Lalu menyatakan kepada 3 orang anak ayah, wahai anakku yang bertiga, ayah ingin kamu pergi mendapatkan, setiap seseorang daripada kamu mendapatkan seekor keldai yang terbaik menurut pandangan kamu untuk disedekahkan kepada ayah. Ayah ingin menguji anak ayah mana yang lebih pandai dalam mendatangkan keldai yang lebih baik untuk manfaat, untuk ayah mendapat habuan daripada jasa yang telah ayah berikan untuk melihat kehebatan anak-anak ayah. Maka anak yang pertama pergi ke pasar mencari keldai yang paling hebat, yang paling umum, yang paling mahal. Anak yang kedua pergi ke kampung mencari dan membeli keldai yang hebat menurut pandangannya. Anak yang ketiga tidak pergi ke pasar, pergi ke masjid. Dia duduk di belakang. Tengok siapa sembang, dia kata jom di rumah saya. Pas balik, saya nak jamu kamu makan tengah hari, saya nak jamu kamu minum, saya nak jadikan kamu tetamu saya, free nak jamu, buat penuh. Dia pun bawa pergi jumpa ayahnya, suruh ayahnya jamu makan minum, balik. Setelah itu ayahnya bertanya kepada mereka bertiga, mana keldai yang ayah suruh bawa? Yang pertama tunjuk keldai daripada pasar, yang kedua tunjuk keldai dari kampung. Yang ketiga kata, tu yang makan nasi balik, itulah keldai saya. Ayah tanya, kenapa kamu buat sedemikian? Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhtub fa huwa kamathalil himar yahmil asfar. Dia mendatangkan dalil dan hadis yang disebut Imam Suyuti dalam kitab Al-Lum'ah fi Qasas al-Jum'ah. Barang siapa yang bercakap-cakap ketika khatib baca khutbah, dia macam kadai, dia adalah kadai tasbih badia. Maka ayahnya menyatakan, sebab itu aku sayang anak ketiga kerana dia lebih alim daripada anak pertama kedua. Dia beramal berdasarkan ilmu. Kamu mendatangkan keldai hakiki, dia mendatangkan keldai majazi yang hanya diketahui oleh ahli ilmu. Hari ini banyak keldai yang punya handphone dalam masjid. Ketika khatib baca khutbah, yang perlu kita pesan kepada mereka. Lalu ulama menyatakan bahwasanya perkara yang pertama ialah menjauhi maksiat. Ini hasil yang besar daripada tuntut ilmu. Sama ada maksiat itu zahirah atau batinah. Maksiat anggota zahir yang 7 kata Imam Ghazali, ataupun maksiat batin. Yang kedua, hasil berilmu ialah kathratul ibadah. Al-Imam Masruq rahimahullahu ta'ala disebut dalam kitab Al-Ibar bi akhbar man ghabar, disebutkan dia sembahyang sehingga bengkak kakinya. Mengikut sunnah Nabi SAW, Imam Masruq mati ketika sujud. Dia sembahyang sehingga bengkak kakinya. Kita dulu main bola di sini sampai bengkak kaki. Alhamdulillah padang bola stadium kita dah bentukkan menjadi darul hadis.
Dulu berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita bermain bola sini, stadium beberapa tahun yang lalu. Tahun ini alhamdulillah dengan lengkap, stadium dah bertukar menjadi Darul Hadis. Seorang ulama dia kata, kebun saya banyak kelapa, saya tukar jadi sekolah. Kelapa berapa biji saya nak makan, sekolah saya dapat pahala walaupun masuk kubur. Tandas kita sedikit, tetapi walaupun sedikit, tetapi ia menjadi tempat yang bahagia, tempat yang baik, tempat dibacakan Al-Quran dan hadis. Saya mau balik daripada Brunei. Dalam Istana Sultan Brunei disebutkan oleh pemandu pelancong, tandas dia saja 3 waktu. Tandas dalam istana. Bilik 1744. Jangan tinggal nama lekong sudah. Bilik dalam istana ada 1744. Bekerja dalam istana 10,000. Kubah masjid buat daripada emas. Beberapa kubah masjid bukan satu masjid. Tetapi yang hebat di Brunei, apabila kita sampai di airportnya, kita dapati tidak ada satu botol arak pun di dalam airport, bahkan di dalam pekan. Siapa yang isap rokok dia khalayak ramai ditangkap dan dihukum. Siapa yang bawa arak sebotol dihukum 3,000 Brunei, sama dengan 9,000 ringgit Malaysia. Dan duit yang dia dapat sebahagian yang dia sumbang kepada elektrik di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Jadi apa yang kita nak sebut bahawasanya walaupun tempat kita ini kecil, tetapi apabila bertukar menjadi tempat ibadat, tempat itu beruntung. Dan beruntunglah orang yang mengisi tempat itu dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masa boleh lihat. Yang ketiga, husnul khuluq. Adab yang mulia. Qimatul ilmi bil ilmi wal adab la bil mali wal nasab wala bil syahadati wal kitab. Nilainya seseorang itu dengan ilmu dan adab. Salah seorang ulama nama Imam Alawi As-Saqaf, dia menyebut dalam kitab Ta'riful Khalaf bi tariq as-salaf, dia menyatakan kana as-salafu adalah orang salaf di zaman dulu, man kana idza fatahu minhum al-kitab lam yafuthum al-mihrab wa idza fatahum al-mihrab wa idza fatahum al-mihrab wa idza fatahu al-mihrab lam tafuthu al-adab. Orang salaf zaman dulu apabila masa yang mereka temui dalam 24 jam itu tidak luput daripada mereka dengan memegang kitab, maka mereka berpindah dengan mihrab. Kalau dia tak pegang kitab, dia duduk di tempat ibadat. Wa idza fatahu al-mihrab lam tafuthu al-adab. Apabila mereka tidak berada di dalam mihrab, maka aktiviti yang lain diisi dengan adab. Adabul utas, adab bersih, adabut tatha'ub, adab muat, adabul inti'al. Bahkan kita lihat adabul riyadhah fil Islam, adab bersukan di dalam Islam, adab al-libas dan sebagainya. Maka adab itu perkara yang ketiga yang menilai, yang memuliakan kita. Iblis alaihi laknatullah dulunya ilmu banyak, dulunya ibadat banyak, tetapi yang ketiga tidak ada pada beliau. Seorang ulama namanya Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah taala. Dia menyebut dalam satu kitab yang disebut Syarh al-Hikam, ketika dia memulaikan kenyataan yang berbunyi wa taz'umu annaka jirmun saghirun wa fika mutawal 'alam al-akbar. Kamu menyangka bahawasanya kamu adalah tubuh badan yang kecil, sedangkan pada diri kamu terkandung alam yang besar. Lalu dia mendatangkan intiwa'ul awalim, terkandungnya alam-alam yang lain di dalam diri manusia, dan alam yang lain itu ada yang positif, ada yang baik, ada yang sebaliknya. Antara contoh yang diberikan, dia kata kadang-kadang pada manusia ada sifatul malaikah, ada alamul malaikah, ada sifatul malaikah minal aqli wal ma'rifati wal ibadah. Apabila seseorang itu menjadi orang yang akalnya pintar, apabila seseorang itu menjadi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali dirinya, apabila seseorang itu menjadi orang yang mengisi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di kalangan manusia yang ada padanya alamus syayatin atau sifatus syayatin, dia mengambil sifat-sifat syaitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ighwa'i wat tamarrudi wat tughyani. Antara sifat syaitan ialah menyesatkan, antara sifat syaitan ialah degil, antara sifat dan derhaka, antara sifat syaitan ialah melampaui batas. Ada di kalangan manusia meninggalkan sifat malaikat yang dituntut untuk beribadat, mengambil sifat syaitan. Antara sifat yang diambil oleh manusia ialah sifatul hayawanat, alam binatang. Fa idza kana ghadiban yakunu asadan, wa idza kana fi ghalabati ash-shahwa hatta yaqa fi al-haram yakunu khinziran, wa idza
kana ala al-hirs ala ad-dunya wasyarh fiha kana kalban, wa idza kana fi al-ihtiyal wal khida' kana dhi'ban. Disebutkan contoh-contoh binatang, sifat-sifat binatang yang kadang diambil oleh manusia. Dan kadang-kadang dikatakan manusia mengambil sifat an-nabatat wal ashjar, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, pokok yang kita tanam. Kita tanam butir durian, kita tanam butir mempelang, kita tanam butir rambutan. Mula-mula pokoknya lembut. Kalau kita kepak patah, kita biar yang menjadi besar dan keras. Nak kepak patah tak boleh, kena pakai gaji ringgit. Melainkan sampai satu masa kalau kita biar juga, dia akan meninggal dunia, dia akan mati pokok tersebut. Manusia pun semikian, ketika dilahirkan lembut, ibunya, bapaknya tak pandai nak dukung, kadang-kadang takut patah pokok budak. Kita biar lagi besar, jadi keras dan kuat. Kita biar lagi lama, kita sekali mati. Macam pokok. Tabiat pokok ada kepada manusia. Kemudian disebutkan lagi, ada di kalangan yang diambil setelah tabiatus sama, sifat langit. Langit ialah manba'ul anwar wa majma'ul asrar wa majma'ul malaikah. Langit adalah merupakan tempat terimpunnya keluarnya cahaya matahari, cahaya bulan dan bintang. Tempat datangnya rahsia-rahsia Allah. Hujan turun kita tidak tahu, datang daripada langit waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Daripada langit turunnya wahyu, di langit juga majma'ul malaikah. Demikian juga manusia. Kadang-kadang daripada dirinya datang nur apabila dia menjadi orang yang baik dan ikut kebenaran. Kadang-kadang daripada dirinya datang al-asrar, rahsia-rahsia yang baik. Kadang-kadang dirinya mendampingi malaikat rahmah apabila dia menjadi orang yang baik dan menghadiri majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Kadang-kadang manusia bukan saja mengambil sifat langit, dia mengambil sifat bumi. Bagaimana sifat bumi? Bumi itu menumbuhkan pokok, ada yang pokok yang bermanfaat, ada pokok yang beracun. Mendatangkan pokok yang khashin, mendatangkan pokok yang layin, pokok yang keras, pokok yang lembut. Maka tabiat manusia ada yang beracun, ada yang menjadi penawar. Manusia yang jahat ikut membawa racun, manusia yang membawa kebaikan membawa penawar. Manusia yang ada sifatnya lembut, tawadhu' wal-lin, ada sifatnya at-takabbur wal khashin wal 'unf dan keras. Kadang-kadang manusia bukan sahaja mengambil sifat pokok, bukan sahaja mengambil sifat langit, bukan sahaja mengambil sifat bumi. Kadang-kadang manusia mengambil sifat arsh. Apabila qalbuhu mahallul litajalli, hatinya merupakan tempat untuk mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia mengambil sifat al-lawh, apabila dirinya, hatinya menjadi khazanatun lil ulum, apabila tempat simpan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang hatinya dan dirinya memiliki sifat al-qalam, apabila dirinya ataupun hatinya ingin menjadi dhabitun lil ulum, mencatat dan menyimpan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dua yang terakhir, kadang-kadang manusia mengambil dan memiliki sifat jannah, dan kadang-kadang dia memiliki sifat an-nar. Bilakah manusia itu memiliki sifat al-jannah? Idza hasunat akhlaquhu tan'ama bihi jalisuhu. Apabila seseorang itu memiliki ilmu, amalan, ibadat dan akhlak yang mulia, orang-orang yang duduk dengannya akan mendapat nikmat. Bukan sahaja dia membahagiakan dirinya, bukan sahaja dia membawa nikmat kepada dirinya, bahkan dia membawa nikmat kepada orang yang bergaul dan muamalah dengannya. Ketika ditanya seorang ulama, man ahsanun nas, fa ajaba qailan man ahsanun nas. Man ahsanun nasi, fa qala man ahsanan nas. Siapakah orang yang paling baik? Man anfa'un nas, fa qala man anfa'an nas. Siapakah manusia yang paling bermanfaat? Dia jawab dengan soalan yang sama, mengubah baris. Dia kata man anfa'an nas. Orang yang membawa manfaat kepada dirinya dan manfaat kepada orang lain, itulah orang yang terbaik. Itulah orang yang paling membawa manfaat. Apabila dia menjadi orang yang baik, menghayati kebaikan, menyebarkan kebaikan, dia adalah syurga, dan dia membawa nikmat kepada dirinya, dan nikmat itu disebarkan kepada orang lain. Idza hasunat akhlaquhu tan'ama bihi jalisuhu. Apabila dia kelakuannya baik, dia mendapat nikmat, dan orang yang mendampinginya mendapat nikmat. Sebaliknya sifat neraka, idza qabuhat akhlaquhu ihtaraqa bihi jalisuhu. Apabila buruk kelakuannya, bukan sahaja dia membakar dirinya dan membakar orang yang di sampingnya. Seorang istri dapat suami yang jahat, suami yang tak pernah solat, terlibat dengan narkoba, terlibat dengan dadah, terlibat dengan mencuri, terlibat dengan benda-benda jahat. Suami dia keluar rumah seminggu tak balik. Tanya isteri, macam mana suami kamu pergi mana? Tak tahu. Macam mana perasaan kamu bila dia balik? Tak apa, tak balik. Sebab suami aku neraka aku. Kalau dia balik, dia bawa neraka mereka aku. Kenapa? Kerana
idza qabahat akhlaquhu ihtaraqa bihi jalisuhu. Dia bakar dirinya, dia bakar orang di sampingnya. Maka hasil daripada ilmu yang kita belajar melalui sanad, yang kita belajar melalui jalan yang betul, ini satu nikmat yang Allah beri. Apabila kita mengikut Asy'ariyah, Ahlussunnah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i dan sebagainya, inilah jalan untuk tokoh-tokoh ulama besar. Hari ini orang ramai satu fahaman di Malaysia, ada di sini mungkin ada. Si fulan pakar hadis mengajak kepada golongan al-madhabiyah, tolak mazhab, pegang Quran hadis. Lalu kita mengajak di masjid-masjid, orang tanya, nak ikut pakar hadis tak? Nak ikut ustaz yang tak pakar hadis? Kita kata kita bukan pakar hadis, tapi dalam kitab-kitab yang kita baca, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pakar hadis, Al-Imam Nawawi pakar hadis, Al-Imam Al-Baihaqi pakar hadis, Al-Imam As-Suyuti pakar hadis. Buktinya mereka meninggalkan karangan-karangan besar yang menjadi rujukan seluruh dunia. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Ma'rifatus Sunan wal Asar, As-Sunanul Kubra, kemudian kitab Syu'abul Iman, kitab maksudnya Al-Jami' As-Sahih dan sebagainya. Ini semua tokoh-tokoh hadis, pakar-pakar hadis. Mereka menjadi pakar hadis dalam masa sama mereka mengikut Ahlussunnah Asy'ariyah, dalam masa yang sama mereka mengikut mazhab Syafi'i. Dan mereka mengajak manusia kepada mazhab Syafi'i. Kalau ada orang mendakwah hari dia pakar hadis, suruh dia tunjuk satu jilid karangan Syarah Sahih Bukhari yang dia karam, kita tak mampu tengok. Satu jilid Syarah Sahih Muslim yang dia karam, kita tak mampu tengok. Yang ada hanya sekeping saja, itu pun belum betul-betul. Tetapi pakar hadis yang meninggalkan kalangan-kalangan yang besar, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis yang menunjukkan bukti dengan jilid kitab yang mereka tinggalkan, menunjukkan mereka pakar hadis tapi masih mengikut masyarakat. Masih mengikut manusia, masih mengaku mereka adalah pengikut min ashab Imam Syafi'i. Mereka masih mengajak manusia berpegang Quran hadis dalam sama ikut ulama. Hari ini mereka mengajak kepada mari kita pegang ikut Quran, mari kita mengikut hadis. Maka lupa bahawa Quran dah hanya mengajak mari kita ikut ulama. Dalam Quran kata waja'alna min a'immatan yahdun, setelah menyebut Al-Quran, walaupun menyebut kitab, walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi firyatin mimma waja'alnahu li bani Israil. Kami jadikan kitab Taurat ini sebagai petunjuk Bani Israel. Tapi kitab itu tak dipahami sendiri, melainkan waja'alna min a'immatan yahdun. Ada imam-imam yang turun bawa petunjuk itu kepada manusia. Panjanglah masa dia saya rasa sekarang itu yang boleh saya sebut. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah-salah daripada kelemahan sendiri. Ulama menyatakan usluk tariqal huda wa la tadurruka qillatus salikin watruk sabil ar-rada wa la tanfa'uka kathratul halikin. Wa yaqulu ba'dhum man ittaba'a tariqat tuqa irtaqa wa man ittaba'a tariqal hawa. Barang siapa yang ikut jalan ketakwaan, irtaqa, dia akan naik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang ikut tariqal hawa, jalan hawa nafsu, hawa, dia akan jatuh. Jadi ikhwah dan akhwat, dipilih duduk di tempat yang mulia. Satu lagi kita kena tambah, yaitu sertakan dengan amalan yang mulia, sama ada dilihat oleh orang ataupun tidak, sertakan dengan niat yang ikhlas dan jujur. Seorang hamba Allah meninggal dalam masjid, seorang lagi meninggal dalam kelak malam. Heboh satu kampung, si fulan mati dalam masjid, alhamdulillah betul. Seorang lagi kata si fulan mati dalam kelak malam, rugi dia mati dalam tempat yang buruk. Sebenarnya bila dikaji dan dilihat kehidupan mereka, didapati bahwasanya yang mati dalam kelak malam itu masuk syurga, yang mati dalam masjid itu masuk neraka. Kenapa? Mereka berada di satu tempat, tetapi tempat itu tidak mengubah kehidupan mereka. Yaitu yang masuk dalam kelak malam itu tujuan dan nak berdakwah. Dia bangun berdiri nak berdakwah, kena serangan jantung, mati dalam perjalanan nak berdakwah. Dalam masjid dia bangun berdiri nak curi kasut, mati kena serangan jantung, nak jadi kawat dalam masjid. Walaupun dia berada di tempat yang mulia, amalan yang buruk, niat yang buruk tidak membantu dia. Dia duduk dalam masjid tempat yang sudah mulia, tetapi niat dia untuk mencuri, perbuatan yang melangkah ke tempat mencuri menyebabkan dia mati dalam kejahatan. Sebab itu kita dipilih untuk berada di tempat yang mulia, Mahat Az-Zain, tempat ilmu. Apa yang penting kita tambah lagi itu, sertakan amalan yang mulia, sertakan niat dan juga dan ikhlas, di samping pelihara adab yang tinggi dengan ilmu dan adab dan menjauhi maksiat, dan dengan ibadat yang ditambah dan dikuatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yang terbaik. Terakhir saya tambah lagi satu. Kata-kata ini dinisbahkan kepada Imam Uwais Al-Qarani rahimahullah.
Uwais Al-Qarani disebut dalam kitab Hilyatul Awliya, kadang-kadang satu malam dia kata hadhihi lailatul ruku', hadhihi lailatul sujud, disujud sepanjang malam, dia rukuk sepanjang malam. Uwais Al-Qarani pernah berkata, apabila seseorang rahimahullah taala, apabila seseorang itu nak keluar berperang, keluar dari rumah menghadapi perjalanan di padang pasir untuk menempuh peperangan menghadapi musuh, sampai tengah jalan dia merasa baju besi yang dia pakai begitu berat. Lalu dia berkata, "Hadzal dir'u thaqilun 'alayya." Baju besi yang aku pakai setelah beberapa batu aku berjalan begitu berat, aku tak mau pakai kerana berat. Dia buang baju besi dia tinggal. Fa qala'ahu wa tarakahu wa ramahu. Dia buang baju besi dia tinggal. Berjalan lagi beberapa puluh batu, beberapa batu, sampai tengah jalan dia kata, "Hadzal sayf thaqilun 'alayya." Pedang ni berat, aku bawa dah begitu jauh, aku tak mau bawa berat. Dia buang pedang dia, kerana berat. Berjalan lagi beberapa batu, sampai tengah jalan dia kata, "Hadzal ta'am wa hadzal syarab thaqilan 'alayya." Makanan yang aku bawa, minuman yang aku bawa juga berat, kerana aku dah penat menempuh perjalanan. Lalu dia buang makanan. Fatarakahuma. Dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman. Berjalan beberapa batu, makanan sudah tidak ada, dia kelaparan. Minuman sudah tidak ada, dia kehausan. Setelah dia berada dalam benar-benar lemah kerana tidak makan dan tidak minum, dan tidak ada sebarang senjata, dia menghadapi musuh pancung mati. Kenapa? Kerana nak menghadapi musuh, semua itu kena bawa walaupun berat. Maka demikian juga as-salah thaqilatun 'alayhi, zikrullah thaqilun 'alayhi. Zikrullah itu berat, ibadat itu berat, ar-rawatib berat, qiyamul lail berat, qiraatul Quran berat, at-ta'allum berat, at-ta'allum fi majlis al-ilm thaqilatun 'alayhi. Semua itu berat. Untuk kita menghadapi musuh dan kita berjaya mengalahkan musuh, mesti bawa benda berat. Mesti bawa salat yang berat, mesti bawa zikrullah yang berat, mesti baca Quran yang berat, mesti qiyamul lail yang berat, mesti beradab dengan adab yang baik, yang semuanya berat. Sekarang kita rasa berat ketika kita beramal, tetapi kalau kita menghadapi musuh yang bernama syaitan, yang bernama hawa nafsu, yang bernama al-khalqul mub'id 'anillah, makhluk yang menjauh dari Allah, kalau kita tidak membawa bekalan yang berat tadi, maka kita akan menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh. Maka walaupun kita rasa berat, sebenarnya berat itu nikmat apabila kita mencapai kemenangan dalam kita menghadapi cabaran yang mendatang. Aku qauli hadza. Akhir sekali saya terima kasih kepada Syekhuna yang menyebut saya untuk cakap, walaupun masa diberikan sepatutnya betul-betul dan segala baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salah berkenan di saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa jazallahu ala syekhina wa ahlihi jazaan katsira wa fadlan kabira wa razaqana wa iyyahu khairan. Dan sebelum akhir saya ingin menyerahkan satu buku yang saya tulis 4 tahun yang lalu, tapi saya tak berani cetak kerana saya takut silap. Hari ini saya bawa bagi Syekh baca, kemudian Syekh bagi komentar kalau ada salah dan silap, dan insyaAllah kalau ada ruang akan dicetak pada masa akan datang kalau bersesuaian dengan buku itu saya bawa, dan saya akan serahkan hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu memang saya katakan 20 menit. Kenapa? Sebab saya pun juga sudah tahu tentang kondisi daripada kawan-kawan setelah mendengar 6 ucapan daripada santri, minta maaf apa segala macam, dan juga daripada kawan-kawan yang mengevaluasi tentang program kita. Jadi kalau saya katakan untuk Ustaz Aminuddin terakhir dalam 45 menit mesti pingsan semuanya. Jadi saya katakan 20 menit, yang nantinya 20 menit itu justru membuat kita jadi ketagihan. Ya yang ngantuk memang tuh nggak penyakit, itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi bagi yang memang paham tentang ilmu, tentang hikmah, yang dulu saya pernah perumpamakan Ustaz Aminuddin ini sebagai kitab mutaharrik, macam kitab yang bergerak. Kalau Bang Hanif itu adalah WhatsApp mutaharrik. Nah, itu dulu perumpamannya macam itu. Jadi kan betul tak perumpamannya saya perumpamakan. Jadi Allah karuniakan kelebihan kepada beliau dengan daya ingatan yang kuat. Jadi mudah-mudahan terimbas juga kepada kita-kita yang hadir. Jadi yang walaupun mungkin hanya sebagian daripada kita belum dapat menangkap secara keseluruhan. Mungkin kita ngasih tumpuan pun tadi itu mungkin ada dalam sepertiganya yang lepas daripada tangkapan kita. Tapi bagaimanapun sangat-sangat bermanfaat dan juga sangat-sangat berarti. Sejumlah sekian hikam, sejumlah sekian ucapan, sejumlah sekian nukilan
daripada kutub kibar, daripada ulama-ulama besar. Mudah-mudahan dengan mistul khitam tadi itu majelis daurah kita ini akan jadi satu kebanggaan kita nanti pada satu ketika yang dengan kita merasa seronok betul, merasa bahagia yang walaupun lanjut malam seperti ini hampir sudah sampai pukul 12, tapi karena dengan tahammul yang sakil tadi itu, itulah modal kita untuk kita tampil dan juga untuk kita mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah. Daripada semuanya dilepaskan pengen ringan, akhirnya begitu ketemu dengan musuh terpenggalkan kepalanya pada seketika itu juga. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhiqna salihin. اللهم اجعل أعمالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم مقربة لنا بفضلك إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Coba diatur. Yang mana? Sebagian ke atas? Semuanya di sini? Semuanya sini. Sebagian ke atas. Jadi sebagian naik ke atas. Tetamu yang di atas mungkin dipersilakan naik ke atas. Dan juga yang di bawah pun juga sebagian naik ke atas.